Kalau buat kalian-kalian yang main saham, pasti kalian familiar banget dengan namanya Cuan Troopers. Dan ini adalah panglima jenderal tertingginya. Kenapa sih lu guide anak-anak muda? Di sana memang kita nggak boleh setia, sampai boleh kita setia. harus macarin, bukan dinikahin. Macarin, Kayak bukan gitu dinikahin. istilahnya. Selamat datang di podcast Niat Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya dari tamu episode yang lalu. Seorang CEO muda. Pernah masuk majalah Forbes juga. Tapi gue lupa detailnya, nanti kita tanya langsung. Ini dia, siapa lagi kalau bukan Bernard Wijaya. Yeay, halo Bro Niko, apa kabar? Halo men, gila, thank you banget udah datang loh. Ya, happy banget diundang di Niat Bicara. CEO Sukor Sekuritas men, wow. Gila, lu umur berapa sekarang by the way kalau gue boleh tahu? Kasih range juga gak apa-apa kalau lu gak mau jujur. Tahun ini udah di umur 30 nih, udah kepala 3 gua. Akhirnya tahun ini kepala 30? Tahun ini kepala 3 bulan Mei kemarin. Oke, dan kemarin lu bener masuk Forbes kan? Forbes 30 under 30 bener. 30 under 30. Hoki banget, kalau sebelum bulan Mei, gua udah 30 kan? Iya. Kan ada 40 under 40 nanti. Iya, amin 40 under 40 ya ntar ya. Gila, keren banget sih. Lu berarti udah mengukir prestasi banyak ya sebelum lu umur 30, sebelum bulan Mei kemarin. Yes, amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bernard, gua mau nanya sebenarnya kenapa gua gregetan banget pengen ngundang lu ke sini. Kenapa, Bro? Sebenarnya gue penasaran nih. Sebenarnya Sukor Sekuritas itu dari kemarin tuh ngapain aja sih bikin suatu gebrakan, kayaknya anak muda semua gitu yang dia rangkur dan dia pengen masukin ke dalam ini ya sebagai trader-trader muda retail ya, kita bilangnya mereka retail kan. Yes, bener banget. Dan ini adalah panglimanya Cuan Troopers. Kalau buat kalian-kalian yang main saham, pasti kalian familiar banget dengan namanya Cuan Troopers. Dan ini adalah panglima jenderal tertingginya. Kenapa sih lu guide anak-anak muda? Oke, jadi Lu CEO kan? Yes, CEO. Oke, go. Jadi begini, tahun 2013 waktu kita lulus kita angkatan 90-an ya. Iya, betul. Waktu itu kita belum punya budaya investasi. Belum ada habit investasi. Jadi kita dapat gaji, kita biasanya langsung spend. Habisin. Gaya hidup YOLO istilahnya. YOLO. You only live once. YOLO. Nah, Kita pernah sempat YOLO kan? sempet dong. YOLO barengan YOLO kita. Iya. Lewat-lewat aja, jangan dibahas. Jadi waktu itu gaya hidup YOLO tuh merebak lah di kalangan angkatan di bawah aku, karena belum ada gaya hidup investasi. Nah, sampai suatu ketika 3 tahun aku lulus dari Citibank, kalau aku misalnya waktu itu nggak auto debit reksadana, nggak punya tabungan waktu itu. Hokinya aku waktu itu auto subscription reksadana, jadi tiap bulan di auto debit. Dan itu aku sadar, wah, ternyata penting banget ya investasi ya sejak dini, supaya kita nggak terjebak sama gaya hidup senang-senang doang, tapi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita, sehingga kita bisa menjadi penggerak ekonomi keluarga kita, penggerak ekonomi bangsa kita, negara kita ke depannya. Kalau kita udah mulai memiliki habit investasi. Nah, itu awal mulanya karena gaya hidup YOLO. Aku nggak pengen anak-anak muda yang baru lulus kuliah itu terjebak gaya hidup YOLO. Akhirnya bikin campaign namanya YOLO. You only live once. Tapi kita bukan hidup sekali senang-senang doang. Untuk hidup foya-foya. Nggak foya-foya, tapi untuk memaksimalkan talenta kita, memaksimalkan penghasilan kita. Nah, salah satunya dengan cara investasi, begitu Bro Niko. Lu ada reksadana berarti di Sukor Sekuritas ada reksadana. Mana yang lebih lu anjurkan kepada anak-anak muda sekarang? Nah, tergantung nih anak mudanya ini yang tipe mau belajar, berani ambil risiko, atau yang mau fokus kerja nyantai biar dananya dikelola sama manajer investasi. Berarti yang ngambil resiko berarti high risk high return. Yang high risk high return pasti. High risk high return. Okay. Kalau high risk yang high return, yang mau belajar, mumpung masih muda, saham bisa menjadi tempat yang tepat, yang tepat. Karena mumpung masih muda, yuk kita akumulasi wealth secara lebih cepat walaupun risiko lebih besar. Karena usia muda tuh kita masih bisa menanggung risiko yang besar, karena belum punya istri belum punya anak. Jadi oke. Kalau udah ada buntut susah ya? Nah, kalau udah ada buntut harus ada di reksadana. Oh, itulah kenapa lu buru-buru anak-anak muda nih sebelum pada berkeluarga, sebelum ada beban tanggung jawab, lu rangkul mereka dulu itu. Yes, karena mumpung mereka itu bisa mengakselerasi wealth mereka dengan cepat tanpa ada tanggungan yang membuat mereka itu deg-degan. Tapi mereka yang kerja ini apa mereka bisa sambil main saham? Real, maksudnya yang high risk high return itu? Nah, mereka kan bisa, nggak harus scalping,
bisa strategi swing trading atau investasi. Oh, Jadi nggak iya, semuanya harus iya, scalping. iya. Kan metode investasi kan ada Ada scalping, scalping. swing trading sama investasi. Itu pun juga harus dari swing trading juga dilihat ya, ada yang berdasarkan fundamental, ada yang berdasarkan technical. Betul. Lu kan rajanya technical kan? Ya, technical. Tapi aku juga lihat fundamental sekarang untuk mengetahui what to buy. Jangan sampai kita cuma tahu kapan entry, kapan exit, tapi kita nggak tahu barang apa yang kita pegang. Kalau kita nggak tahu barang apa yang kita pegang, tiba-tiba barang itu kenapa-napa, ada kasus, hari anjlok terus, kita nggak bisa exit karena ARB mulu. Oke. That's why, Iya. aku pernah kena pengalaman itu tuh, Nyangkut. ada di 3 saham lah, tapi aku bisa exit duluan. Tahun berapa itu? Tahun 2019, terkenal lah. Terkenal. 3 saham itu terkenal. Iya. Tapi aku nggak boleh sebut saham di sini. Gue kayaknya tahu tuh makanya. Kita nggak boleh sebut Nggak ya. boleh sebut di sini. Jadi kena waktu itu habis arah-arah ARB waktu itu untung masih bisa keluar. Masih keburu. Masih keburu keluar. Oke. Jadi ya puji Tuhan lah. Harga sahamnya waktu itu sempat hampir ke 1.000. Sekarang tinggal di bawah 200. Sekarang masih ada sahamnya. Tapi di bawah 200. Sekarang lu main juga secara aktif. Sekarang aku main tapi lebih swing invest. Jadi Swing invest. maksudnya gimana? Jadi pilih sahamnya yang bagus, top down analysis dulu. Habis kepilih sahamnya baru pilih titik entry-nya kira-kira di swing-swing di mana, yang di hold sampai panjang yang berapa sampai berapa. Berapa lama tuh kira-kira lu bakal holdnya? Yang menurut yang rata-rata secara average ya? Oke. Kan itu porsi misalnya 100%. 50% aku tiktok-tiktokin di resisten, support, resistance, support. Kalau misalnya dia masih sideways. Tapi separuhnya aku hold karena aku kan belinya biasanya buy on weakness nih. Jadi holdnya yang separuhnya panjang. Yang separuhnya tuh biar nggak bosan, biar mantau ini saham ini kira-kira geraknya kemana nih. Jadi ikut part of the game lah ya. Part of the game. Supaya bisa merasakan euforianya gitu. Bisa merasakan euforia, sama merasakan feel-nya, merasakan kalau ada something bad happen, bisa buru-buru keluar. Kalau kita buy hold terusan, ketika something bad happen, tiba-tiba outflow-nya kencang, kita nggak sadar, kita percaya aja sama tuh saham, tapi tiba-tiba udah ternyata turun 10-20% dari portofolio kita. Tapi kapan sih lu punya waktu untuk melakukan itu? Gue sih jujur ya, gue ngeliat lu sih kayak kelinci energizer tuh nggak lu, yang kayak nggak pernah habis, baterai lu kayak alkalin banget. Jadi gue dengerin lu di Clubhouse, lu rajin banget di Clubhouse ngebahas tentang saham dan undang beberapa narasumber juga. Terus lu ada di Telegram juga yang ngasih pembelajaran. Lu ada bikin beberapa media juga untuk memberikan masukan-masukan saham. Yes. Lu tidurnya kapan? Lu tradingnya kapan? Gue penasaran banget. Jadi begini, kalau untuk masalah market update sebelum tidur biasalah cari berita, baca berita. Pagi juga cari berita, baca berita. Habis itu di summary buat Clubhouse 835. Jadi waktu summary itu kan otaknya udah sekalian mikir, saham ini nih yang bagus-bagus nih yang bisa masukin watchlist. Terus sambil aku ngomong support resistance, itu live loh, aku nggak nyadat support resistance-nya dulu. Aku waktu ngomong support resistance udah sambil gambar. Jadi aku sekarang secara nggak langsung di otak, di alam bawah sadar itu langsung kesadar, ini support resistance-nya jadi kurang lebih area-area ini. Jadi udah sadar, jadi jam 9 sambil nge-briefing aku udah tahu, gameplaynya begini nih. Gila, otak lu dibikin dari apa? Nah, biasanya market tuh paling volatile tuh 30 menit pertama. Iya, jadi betul. mantengin itu di 30 menit pertama. Pada saat mulai trading jalan gitu, lu masih on tuh Clubhouse juga? Udah enggak. Kan 5 menit sebelumnya aku udah off. Jadi aku ada waktu untuk persiapan. Oke, terus setelah itu lu muncul lagi di? Setelah itu ya biasanya meeting. Jam 10 di kantor. Close biasanya last meeting sama klien atau partner. Habis itu balik kantor. Terus sebelum market closing dari setengah 3 sampai jam 3.15 aku standby lagi di monitor. Sebelum sesi 2 lu ada? Sebelum sesi 2 ada acara lagi? Sebelum sesi 2 biasanya ada acara. Bikin ini juga? Enggak, biasanya lunch meeting sama klien atau sama partner-partner. Jadi lu kasih summary early in the morning briefing lah morning ya? Briefing. Lu kasih masukan-masukan untuk para trader-trader lu ya? Nah, kemudian waktu akhir hari, kalau misalnya sahamnya nggak gerak, dan aku ikut masuk, aku lepas posisi kalau ngelihat kayak prospeknya nggak bagus nih. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan misalnya itu benar-benar saham yang untuk spekulatif buy, jadi yaudah lepas. Tapi kalau itu yang aku percaya fundamentalnya, aku hold. Oke, lu kan pernah ngasih masukan kan? Berarti kan secara nggak langsung lu memberikan, gue pernah dengar sendiri nih. Yeah. Oke, ini masih bagus, ini masih bisa diambil di angka segini, ini di Clubhouse ya. Terus nggak lama, apakah pernah lu meralat itu atau misalkan langsung tolong semua keluar?
ternyata perhitungan gue salah gitu. Merelatnya besok pagi kan, lapasnya besok pagi lagi. Oh. Kalau enggak, makanya join Cuan Troopers. Di Cuan Cuan Troopers Troopers ada grup Telegram. Apa sih Cuan Troopers itu apaan sih? Cuan Troopers itu komunitas para pencari cuan, anak-anak muda para pencari cuan, sukor sekuritas. Oh, bukannya bayar. Bukan, itu free. Yang penting kita terdaftar aja di Sukor Sekuritas. Yang penting jadi nasabah Sukor, minimal masuknya 100.000, teman-teman udah dapat daily update tiap pagi. Dapat bocoran-bocoran namanya cek kamar sebelah dari para influencer yang ngomong di luar tuh ngomongin apa sih di cek kamar sebelah. By the way, influencer, sorry gue potong. Influencer itu belum tentu bisa 100% dipercayakan. Belum tentu. Belum tentu. That's why kita harus we do our own research. Itu PR kita. Habis kita dengan Clubhouse, kita do our own research dulu. Kira-kira saham ini risk profile cocok sama kita enggak? Oke. Good corporate governance company-nya cocok sama kita atau enggak? Kemudian secara teknikal benar-benar oke atau enggak? Kita bisa tanggung risknya atau enggak? Kalau emang tiga-tiganya oke, kita bisa hajar masuk ke saham tersebut. Waktu zaman kemarin dia banyak yang suka pom-pom saham influencer itu, lu udah jadi CEO kan? Udah jadi CEO. Apa pandangan lu? Kalau menurut aku influencer is very good idea. Banyak yang nyangkut di kan? saham. Banyak yang nyangkut. Banyak yang nyangkut, tapi it's good idea to give literation, untuk memberikan literasi Literasi. keuangan kepada masyarakat, anak-anak muda biar mereka masuk ke pasar saham. Karena tanpa ada influencer ini mungkin hype pasar saham waktu Covid kemarin tuh nggak bakal sekencang sekarang. Tapi lu tahu kan banyak istilah yang nyangkut di pucuk itu kan? Akhirnya gara-gara ngikutin influencer kan? Nah, that's why kita sebagai seorang investor itu jangan cuma dengerin, tapi we have to do our own research. Oh. Kita harus punya mindset jangan cuma mau cuan cepet, tapi harus tahu risikonya. Oke. Kita harus konsisten. Itu sebagai seorang trader itu paling penting itu konsistensi. Kemudian kita harus belajar metode-metodenya. Pilih sahamnya seperti apa, misalnya top down analysis. Kita pilih makroekonomi, sektor yang bagus apa, sahamnya kira-kira apa yang secara valuation menarik atau proyeksi growth ke depannya bagus. Nah, habis itu baru kita cek entry and exit-nya dengan menggunakan teknik analisis. Tapi berarti ini full time job dong? Enggak, ini bisa dilakukan part time kan. Kita kan kalau swing trading, kita itu cukup lihat akhir hari closing candle-nya, kita lihat chart pattern-nya. Kalau emang bagus kita bisa ambil, kita lihat area support resistance-nya, pattern-nya kurang lebih akan membentuk seperti apa. Kalau emang pattern-nya nggak bagus ya wait and see dulu. Kalau besoknya pattern-nya udah oke, baru kita bisa ambil. Kalau untuk seorang amatir berapa banyak waktu yang dihabiskan sama dia untuk melakukan analisis yang tadi lu bilang? Oke. Amatir ya, bukan lu ya? Oke. Bukan sama lu, Bos. Kalau amatir nih, yang amatir. dibutuhkan at least 1-2 jam lah akhir hari. Satu saham, satu emiten? Enggak satu emiten. Oh, bisa banyak. Kalau kita kan technical kan cuma A to Z screening. Oke. Misalnya kita udah top down analysis tuh. Udah tahu sahamnya apa aja. Kita kalau udah tahu misalnya cuma 10 saham bisa cepat. Oke. Mungkin satu saham mungkin 10 menit lah, 5-10 menit. Tapi kalau A to Z screening, A to Z itu dari saham ABA sampai saham Z. Di screening semua. Nggak akan bisa. Itu 2-3 jam lah. 2-3 jam. Bisa 2-3 jam? Bisa. Tapi lama-lama kalau kita udah paham patternnya, volumenya nggak ada, langsung next gitu bisa. Gampang. Nah, tapi kalau menurut aku daripada capek, better kita top down analysis dulu. Kita harus believe sama saham yang kita pegang, baru kita cari entry dan exit point-nya. Entry dan exit point-nya baru kita bikin gambarnya gitu ya. Yes, Kira-kira nanti entry dan exit-nya di mana. Betul. Jadi biar lebih fokus. Oke. Karena sahamnya kan 700. Oke, gue kasih pertanyaan yang aman dulu ya. Reksadana bisa cuan berapa persen sih setahun? Itu kan udah pasti kan? Reksadana belum tentu pasti. Oh, belum tentu pasti. Kalau reksadana saham sama nggak ada minimalnya untung berapa? Nggak ada. Oh, nggak ada yang gimana menjadi coba? return. Kalau gue mau masuk reksadana gimana coba? Jadi reksadana tuh ada 4 macam. Oke. Reksadana pasar uang, isinya tuh di instrumen-instrumen pasar uang, isinya itu time deposit sama obligasi yang kurang dari 1 tahun. Itu yang paling defensif. Oke. Jadi paling aman lah ya. resiko ruginya minim banget. Oke. Nah, Oke. itu Masih ada risiko. Masih ada risiko. Tapi minim. Oke. Oke. Nah, dia itu standarnya apa? Standarnya tuh time deposit 3 bulan. Jadi misalnya time deposit 3 bulan rata-rata di angka 4% misal. Ya reksadana pasar uang nggak mungkin jauh-jauh dari 4%. 4-5% pasti. Per tahun. Per tahun, annually berarti. Annually. Ya? Oke, terus? Kalau pendapatan tetap, misalnya kita lihat indeks obligasi di kisaran 8%, misal dalam setahun. Ya dia nggak mungkin jauh-jauh di 8%. Kecuali dia ambil corporate bond. Oh. Kemudian kalau reksadana saham, biasanya dia mirroring dengan indeks IHSG atau lagi 45. Kalau IHSG biasanya misalnya naik 20%, ya dia juga nggak jauh-jauh dari situ. Dia biasanya lebih indexing. Lebih kepada indeks lah ya. Kecuali yang
dilakukan active investment. Tapi kalau yang active investment harus hati-hati. Baca prospektus. Misalnya minimum segini persen di LQ45, lainnya di saham-saham lain dengan cara value investing misalnya. Pivot lah ya gitu. Dia bisa teman-teman kemana-mana. harus tahu, harus baca prospektusnya dan baca fund fact sheet-nya. Kira-kira dia kebijakan investasinya seperti apa. Tapi reksadana tidak ada yang pasti. Kecuali namanya RDT atau reksadana terproteksi. Itu apa? Itu adalah obligasi yang dibungkus ke dalam bentuk reksadana. Karena waktu itu kan pajak reksadana sama pajak obligasi kan jaraknya lumayan. Kalau sekarang kan pajak obligasi kan udah turun ya. Turun. Jadi mungkin saat ini RDT nggak sebanyak zaman dulu. Sekarang orang banyak yang kalau obligasi udah beli obligasinya. Beli obligasinya aja. Daripada RDT. Kayak gitu biasanya. Sehingga kalau menurut pandangan saya kalau masuk reksadana ya untuk dana darurat bagusnya pasar uang. Kemudian kalau mau langsung yang high risk high return bisa masuk ke reksadana saham. Tapi teman-teman kalau masuk reksadana saham tuh cukup baca prospektus, percayakan sama manajer investasinya, dana kelolaannya tinggi, plus untuk entry dan exitnya bisa perhatikan technical IHSG aja. Ada kemungkinan rugi? Pasti ada kalau reksadana saham. Pernah nggak lu melihat rugi dan berapa persen ruginya? Kalau Ngomong jeleknya nih. kalau IHSG anjlok dari 6.300 sampai 3.900 waktu itu, anjloknya bisa 40%, 40-50%, kan IHSG juga anjloknya segituan. Tapi mereka bisa lanjut lagi kan, nggak usah ditarik di saat mereka. Itu Bisa. kan unrealized loss berarti kan. Unrealized loss. Lanjut lagi supaya bisa mendapatkan. Lanjut lagi kalau IHSG udah balik seperti sekarang ini banyak yang udah balik. Banyak Salah yang satunya reksadana Sukor Invest Equity Fund udah balik dari pre-COVID level. Bahkan udah lebih tinggi. Oke. Sampai pasar uang yang menurut lo paling kecil resikonya apa? Resiko terberatnya menurut lo yang bakal terjadi di 4% itu? Nah, reksadana pasar uang kan ada yang ditaruh nggak hanya di time deposit, tapi ada yang di obligasi yang kurang dari 1 tahun. Nah, misalnya obligasi yang kurang dari 1 tahun tersebut default, duitnya kan nggak bisa balik ke NAB-nya reksadana tadi. Jadi NAB-nya turun. NAB-nya turun. Tapi NAB apa sih? Coba dong jelasin dong. NAB itu net asset value. Net asset value, NAV. Ya. Iya. Seperti itu. Soalnya takutnya kan ada beberapa orang yang masih nggak ngerti kan. Kalau bahasa Indonesia nilai aktiva bersih. Nilai aktiva namanya bersih. NAB. Lebih nggak ngerti gue kalau bahasa Indonesia. Kalau net asset value bisa lah ya. Oke. Sekarang itu kan dari segi yang aman. Pertanyaan gue, yang nggak aman, gue nggak mau tahu dulu orang lain. Gue mau tanya lu. Berapa lo bisa dapat dalam setahun? Berapa persen? Punya lo sendiri. Oke, punya gue sendiri. Punya sendiri. Ayo, bukan. Untuk saham, Troopers, ini bosmu. kalau COVID kemarin ya 70-an%. Serius? Iya, bisa kan ya IHSG dari 3.000. Setahun? Itu annually kan ya? IHSG dari 3.900 sampai 6.600. Semua dana masukin sana lah. Digas habis-habisan. Digas, oke. Belum yang misalnya ada suatu saham yang lagi happening di tahun 2021 ini. Waktu itu kan lagi hype bank digital. Aku juga waktu itu ada bonus ya aku masukin ke sana. Dan itu multiplikasinya banyak juga. Gitu. Itu waktu lagi bank digital lagi happening banget dan gue dengerin lo terus tiap pagi. Yes, waktu itu aku juga masuk di bank digital, salah satu bank digital. Aku juga masuk, ya lumayan lah puji Tuhan dari bank digital itu. Lumayan lah ya hasilnya. Oke, itu kan in a good day. Menurut gue sih lumayan hoki sih. Maksud gue, lo jadi CEO di saat ini benar-benar jadi sorotan. Semua orang di rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi mereka butuh uang kan. Yes. Mereka butuh pemasukan. They need to do something. Dan akhirnya lo dijadikan primadonanya mereka. Yes. Iya kan? Dan lu, apa ya, kalau gue lumayan bangga sih. Gue temennya Bernard loh by the way. Gue tau ngomong gitu loh. Ini lagi dengerin suara lu, gue kadang-kadang lagi lewat gitu ya, misalkan di mana gitu, ada orang tuh lagi dengerin suara lu dan itu kenceng banget, dan dia sambil ngapain gitu di komputer di laptop dia gitu kan, tapi sebelahnya tuh clubhouse, lu lagi ngomong, di coffee shop gitu, adalah 2 atau 3 kali gue ketemu, gue langsung kayak, oh teman gue ini hebat juga satu ya, gue bilang bisa memberikan perubahan buat mereka kan, lu 70%, kalau sampai nggak oke, berapa target lu kira-kira? Kalau nggak oke, ya nggak seperti yang dari gitu kan. Nah, target kita tuh cukup kayak indeks lah. Jadi aku juga nggak mau terbeban karena aku ada full time job. Jadi aku harus optimalisasi yang active income dulu. Nah, kalau yang market lagi biasa-biasa kayak gini nih, ya misalnya IHSG setahun 15%. Ya aku ngalahin dikit lah 20%. Setahun. Yang penting jangan kalah dari indeks, intinya kayak gitu. Kalau kalah dari indeks yang penting
masuk reksadana lah. Masuk reksadana. Daripada capek-capek. Tapi kalau lagi momennya lagi enak kayak gini, sekarang kan juga lagi momen bank digital lagi ya di akhir tahun ya. Karena bank mini right issue, karena minimal tahun depan 2022 itu minimal ekuitasnya 2T. 2023 minimal 3T. Minimal 3T. Naik ekuitas. Waktu itu aku udah bilang dari bulan November, perhatikan bank-bank digital, perhatikan bank-bank digital. BGTG dari 200-an direkomendasikan udah sekarang 350. Oke. BPYP dari waktu itu 1.300, aku waktu itu podcast juga sama Kapten Kema. Oke. Nah, sekarang udah di area 2.600 dah. Beggar. Lu tahu itu dari mana? November itu lu sudah suruh memperhatikan bank-bank itu, atau memang lu udah tahu info lebih awal? Enggak, kan kita kan udah bisa lihat aja dari regulasi OJK. Regulasi itu terbuka untuk umum ya? Regulasi semua bisa lihat. Semua tahu kalau bank digital itu atau bank kalau nggak mau diturunin jadi BPR, minimal tahun depan harus 2 triliun. Kalau nggak mereka diturunin jadi BPR. Dalam hati kan mana mau nih bank-bank yang ownernya itu konglomerat, gengsi jadi dari bank nasional ke BPR. Ya pasti mereka akan melakukan segala cara untuk jadiin bank-bank digital itu jadi bank nasional tetap bertahan. 3T-nya kapan? Harus 3T 2023. Nanti pasti ada pattern yang sama nih di tahun 2023 akhir atau di Q3 Q4 ketika mereka melakukan right issue itu kita bisa perhatikan lagi. 2022 ini mereka udah mulai bakal ini kan. Mereka udah right issue dan banyak yang sukses. Salah satunya BPYP. Yang dari sekuritas itu kita rekomendasikan dan targetkan di angka 4.340. BBYB. Yes, Bank Neocommerce. Yang belakangnya si Aku Laku belakangnya kan Alibaba. Alibaba kan punyanya Jack Ma. Gila loh, dia sampai hafal semua loh satu persatu detailnya loh. Iya dong, tiap pagi bacain sambil gambarin. Udah sampai apal kali petanya udah di luar kepala yang aku charting tiap hari itu. Kenapa sih lu yakin banget bahwa ini akan menjadi masa depannya para milenial? Cari cuan dari dunia pasar uang ini, pasar modal ini. Nah, kenapa lu yakin banget? Jadi milenial itu kebiasaan apa-apa instan, apalagi Gen Z. Oh, instan. Makan pakai Gojek, belanja barang malas ke mall, Tokopedia aja dan lain sebagainya. Karena mereka kebiasaan sama hal-hal yang instan. Bahkan nonton TV sekarang pakai HP, Netflix, nggak usah nonton TV konvensional lagi. Nggak perlu nonton ke bioskop capek-capek ngantri gitu. Ya, nggak perlu capek-capek. Jadi gimana? Jadi ya udah mereka cari yang instan, cuannya juga pengen instan. Nah, that's why kita di sekuritas nggak cuma ngasih stock pick, nggak cuma komunitas untuk kita cuan bareng, tapi kita ngelatih 3M plus 1D dari Cuan Troopers itu supaya misalnya mereka kedepannya lulus dari Cuan Troopers, mereka udah punya bekal untuk mereka jadi investor lagi kedepannya. Modelnya apa? 3M plus 1D itu pertama mindset yang tadi saya sampaikan, fokusnya keuntungan jangka panjang bukan pendek. Fokus ke manajemen risiko, bukan hanya cari untung. M kedua tuh ya, manajemen risiko. Itu mindset yang pertama, M yang pertama juga. M yang pertama termasuk M mindset, yang pertama. Okay. Terus kita M-nya juga mindset kita untuk mau belajar terus, upgrade diri, cari info, cari berita, lihat chart pattern-nya segala macam, lihat. Jangan merasa paling hebat lah ya. Yes, harus mau belajar terus. Aku aja tiap hari charting loh. Masih charting? Masih. Nah, kemudian yang kedua, metode kita harus pahami metode terus. Contohnya apa? Kita tahu makroekonomi, kemudian sektoral, saham, top down analysis. Jadi aku dari berbagai sekuritas aku baca market outlook. Kira-kira tahun 2022 tuh saham yang bakal oke apa sih? Sekuritas lain lu baca? Sekuritas lain saya baca juga selain dari Sukor. Sukor kan pasti saya minta tolong tim saya. Kira-kira outlook 2022 gimana dari kita? Nah, saham-sahamnya apa? Nggak menutup kemungkinan punya lu outlooknya juga dibaca sama mereka kan? Iya, kita terbuka. Jadi aku baca-baca untuk pembanding lah. Oke. Kemudian terus dari situ kita technical. M yang kedua masih metode technical untuk entry dan exitnya. Banyak banget ya. Gue kira udah langsung M yang ketiga. Terus metode M yang technical. Ketiga money management. Jadi masuk ke pasar saham tuh harus pakai uang dingin. Jangan pakai uang dapur, uang kos-kosan, pinjam sana sini. Uang pinjol. Yang kemarin pakai uang pinjol lu tahu kan? Ada yang bunuh diri kan? Ada yang bunuh diri, iya. Makanya. Harus pakai uang dingin. Apa sih kategori uang dingin tuh apa sih? Uang dingin tuh uang yang nggak kita pakai. Misalnya kita tahu tanggal segini ada cicilan ini. Ya kita jangan pakai uang cicilan untuk masuk saham dulu baru bayar cicilan. Jangan kita tahu nih untuk bayar SPP tanggal segini. Jangan pakai uang bayar SPP, kita pakai main saham. Jangan kita pakai untuk untuk bayar kos-kosan, kita pakai untuk invest atau trading di saham. Karena di saham tuh ketidakpastiannya tinggi. Karena waktu COVID itu kita kan nggak nyangka juga tiba-tiba COVID itu menyebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba ISG dari 63 sampai 3.900. Siapa yang nyangka?
Iya, tidak terprediksi juga karena orang pasti berpikir COVID sebenarnya pasar saham akan jatuh. Tidak terprediksi. Iya, Waktu tapi itu ternyata- awal tahun analis masih pede. Akhir tahun IHSG bisa ke 6.700. Tapi nyatanya COVID kan di luar kontrol mereka. Iya, COVID bukan sesuatu yang bisa diprediksi oleh mereka juga. Yes. Udah beres yang satu, datang lagi yang kedua. Lagi beres yang kedua, ini lagi mau ke Omicron lagi kan. Amin, kita nggak kenapa-napa. Ini Mudah-mudahan pemerintah udah bagus. Mudah-mudahan Indonesia harus kuat mengatasi. sih. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Oke, terus wah, gue sebenarnya sih banyak sih. Gue gini. Gue ada satu ngeliat lu pernah posting foto sama salah satu bapak saham di Indonesia yang terindikasi terafiliasi dengan salah satu grup besar di Indonesia. Oh, iya, I know him. Ya, dan kebetulan lu sering banget memberikan rekomendasi tentang grup itu sahamnya. Yes. Ada hubungan apa lu sama mereka? Wah, nggak ada apa-apa sebenarnya. Bohong lu yang bener. Nggak ada apa-apa. Oke. Cuma kan dulu kan waktu kecil kan aku suka Indonesian Idol. Pengen Indonesian jadi Idol. Indonesian Idol. Oh iya, berjago lah nyanyi ya. Jadi waktu itu ada ikatan emosional. Padahal di saham nggak boleh ikatan emosional. Mungkin waktu itu aku sebenarnya nggak nge-push juga sih. Aku cuma ngomong aja saham ini bagus. Karena aku juga waktu itu masuk dari 100-an di saham tersebut. Oh, kebetulan. 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 Karena waktu itu lagi trennya bank digital. Aku masuk bank digital yang di grup tersebut. Nah, ya udah deh, waktu itu sempat puncaknya sampai angka 600 kok. Walaupun aku juga nggak jual di pucuk. Sebelumnya aku udah jual juga. Udah jual juga. Sebagian, tapi aku masih sisain. Cuma nggak bisa naik lagi. Ya namanya kita harus belajar technical ya. Kalau udah membentuk pattern balik arah ya kita mau nggak mau harus jualan. Udah harus siap juga. Harus siap. Nggak boleh ditahanin terus. Nggak boleh fanatik lah. Banyak kan yang nyangkut di pucuk. Ya pasti ada lah. Di mana-mana di semua saham. Kenapa itu? Pasti ada. Karena nggak ikhlas? Karena biasanya mereka nggak disiplin. Makanya tadi 3M tadi aku lupa ada satu D-nya. Disiplin. Oh ya 3M plus 1D. D-nya disiplin sama trading plan-nya. Disiplin Jadi dalam hal? misalnya kita ngeliat chart petanya udah pola pembalikan arah. Kita harus belajar namanya apa? Bearish reversal pattern. Misalnya polanya head and shoulders, double top, dan lain sebagainya. Nah ketika trennya itu berbalik arah, itu tandanya apa? Udah masuk ke fase bearish. Masuk ke fase bearish itu harus ngapain? Kita harus mau namanya stop loss. Nggak boleh lu tahan-tahan. Nggak boleh. Nggak boleh berharap bullish juga. Nggak boleh. Aku pernah beberapa kali berharap itu bullish dan ujungnya nyangkut. Untung udah take profit sebagian. Aku tipenya tuh trimmingnya sebagian. Untung udah bayar take profit, udah jadi barang juga, jadi investasi yang lain juga. Kalau enggak ya semuanya walau alam lah, istilahnya nyangkut semua. Kalau aku tipenya kayak gitu. Tiap ada resist ya take profit sebagian. Ini ada saham yang di support, aku switching ke sana deh. Jadi aku tipenya emang nggak setia lah, bukan di saham memang kita nggak boleh setia, sampai boleh kita setia. harus macarin, bukan dinikahin. Macarin Kayak bukan gitu dinikahin. istilahnya. Waduh, ini bikin istilah baru ini, macarin Bener. tidak dinikahin. Jadi tidak boleh ada ikatan apa-apa. Nggak boleh, saham itu untuk dipacarin. Kapanpun kita harus putusin, kita putusin. Harus siap. Harus siap. Yes. Wah, ini pengetahuan baru ya buat teman-teman. Bukannya ini loh, jadi harus dipacarin aja. Tapi ini bukan berarti masukan buat yang pacaran ya. Berarti lo tidak bener. setia dengan pasangan lo, nggak gitu Bukan, kan? nggak boleh. Ini untuk saham. Untuk saham. Kalau misalnya udah sampai target price, kemudian udah bearish reversal pattern, udah potong MA20, MA50 masih ditahan, ya berarti namanya itu cinta buta. Cinta buta. Di saham itu kita nggak boleh cinta buta. Kita Oke. harus cinta ada maunya. Cinta ada maunya. Ketika lu sudah mendapatkan maunya, Iya, ya udah. bye my love. Bye. Oke. Lu pernah gak sih, kalau gua ngeliat lu ya, ini gua terus terang nih di depan lu dan di podcast gue ya. Lu pernah dibilang lu bandar atau misalkan lu kejam gak sih dalam dunia pasar saham ini? Kalau di dunia saham itu kan namanya capital market ya. Dan lu kan kelihatan orangnya tenang banget kan? Yes, capital market memang harus begitu. Jadi istilahnya kita nggak boleh terlalu suka, terlalu benci sama satu saham. Tapi berarti lu mendinai bahwa lu seorang bandar? Ya, denial dong. Denial dong, oke. Gimana ya? Istilahnya kan kita kan udah punya banyak teman, punya banyak pasukan. Mungkin kalau kita belinya barang-barang kan mungkin bisa harganya naik ya. Itu kan mungkin banget. Tapi ya pasti pembelian-pembelian ini kan udah didasari oleh pertimbangan masing-masing. Jadi mungkin aja ketika aku misalnya call BPYP ya naik ya emang karena orang banyak yang convince. Dan lu kan memberikan masukan juga karena berdasarkan fakta dan data. Berdasarkan kan? fakta dan semuanya itu ada di sales reportnya. Bisa mereka challenge lah ya. Bisa mereka challenge, bisa mereka Omongan baca. Oh iya. Karena saya di kampus nggak mungkin ngomongnya baca semua reportnya boring, ntar habis nggak sempat ngomongin yang lain. Jadi nanti
teman-teman untuk baca lebih detail bisa ke Telegram Cuan Troopers. Telegram Cuan Troopers. Biasanya aku di Clubhouse kayak gitu. Nanti ada di search reportnya Sukor, ada misalnya saham misalnya BBYB kayak gitu. Tapi kenapa sih lu rela ikhlas berbagi cuan dengan teman-teman Cuan Troopers itu? Lu bisa aja kan cuan sendiri juga kan? Bisa aja, tapi kalau Why? cuan bareng teman, apalagi teman dekat ya, kita saling, yuk ini bagus loh, ini bagus, ini bagus. Kalau cuan bareng tuh happy rasanya. Oh. Tapi ya kadang ada rugi bareng, kadang ya kita ya Nangis bareng. ya ada temannya, jadi ada teman sepenanggungan. Ya. Jadi sama-sama gitu ya? Ya, kadang yang sedih itu kalau ada orang yang nggak disiplin, nggak berani stop loss. Oh, padahal lu udah perintahkan, maksudnya bukan perintahkan, lu udah merekomendasikan untuk stop Udah, loss. aku bilang, aku udah keluar banyak ya di sini ya. Soalnya kayaknya balik arah. Tapi ada yang tahan, benar-benar tahan semuanya. Kadang-kadang itu yang bikin sedih juga. Bikin sedih juga, tapi itu kebetulan teman sendiri juga lagi. Ada teman juga. Ada teman juga ya. Oke, harapan Sukor ke depannya apa sih, Ben? Sebenarnya lu dan akan berapa lama lu di Sukor sebenarnya? Ayo lu. Nah, aku di Sukor sih bakal panjang sih, karena aku punya harapan ini di mana Sukor Sekuritas ini menjadi wadah buat millennials dan Tapi Gen Z. kenapa lu pilih Sukor, kan masih banyak yang lain? Karena Sukor ini dari lahir aku di Sukor ya, di Sekuritas ya. Itu yang pertama. Jadi aku yang bangun aplikasinya, jadi project manager tuh aku. Waktu itu yang bangun back office system, project manajernya juga aku di situ, project manager back office system. Waktu itu migrasi dari A ke B. Kemudian yang bikin digital marketing, terutama campaign dan juga event-event ke milenial Gen Z, itu yang memimpin di lapangan saya juga. Jadi ikatan emosional udah ada lah. Ikatan emosional. Kemudian ngelihat progresnya juga happy banget. Di tahun 2021 kita barusan dapat penghargaan nih dari CNBC, the fastest growing securities company di tahun 2021. Oh iya, besar banget growingnya, gua aja kaget. Yes, tahun lalu trading value kita cuma 47 T. Oke. Setahun. Tahun ini kita kurang lebih aku proyeksiin bisa sampai 105 T. Naik lebih dari 1%. Serius lu? Yes, trading value Sukor Sekuritas. Gila. Gimana cara mencapai itu? Ya, dengan edukasi, karena kita konsisten. Paling penting itu konsisten. Milenial Gen Z itu orangnya bosenan. Oh, lu setuju gak sih kalau dibilang lu sebagai magnetnya di Sukor Sekuritas tuh? Banyak yang bilang kan itu karena ada Bernatnya setiap hari kayaknya aktif banget untuk membagikan. Ya, salah satunya mungkin itu juga. Cuma kerja keras tim di belakang itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena baik hati dia, baik dia. tapi memang benar. Misalnya nih, tiba-tiba waktu itu kejadian di Januari. Kita promosi terus, buka rekening sehari ratusan. Akhirnya pending pembukaan rekening sempet hampir 1.000. Pending. Tim kita sampai begadang-begadang. Untuk bukain account orang gitu. Untuk begadang orang, padahal itu online. Nah, waktu itu untung aku bisa ketemu namanya direktur operasional aku untuk membantu aku support di pembukaan rekening dan operasional. Jadi ya semuanya kerja tim lah. Tanpa adanya teamwork, tanpa adanya orang yang bikin konten, tanpa ada yang ngasih update market, tanpa ada yang bikin analisa gitu research, ya. tanpa ada settlement operasional, company akan jalan. Karena ibaratnya company itu seperti tubuh. Cuma ada kaki doang bisa lari, tapi nggak bisa makan pakai tangan. Ujung-ujungnya lapar kalau nggak punya tangan. Kalau nggak punya mata, lari doang, nabrak. Kalau nggak punya telinga, kita larinya kepala batu, nggak dengan kanan kiri, kita masuk jurang kita nggak tahu. Jadi ini merupakan kerjasama semuanya. Kerjasama. Bersinergi untuk sinergi. Makanya tagline dari Sukor Sekuritas itu stronger together. Stronger together. Karena lu tahu lu sendiri pun nggak bisa gitu. Sendiri nggak bisa. Dan aku juga belajar waktu itu dari Hillary Clinton itu campaign-nya kan stronger together pertama kali dikeluarin waktu Hillary Clinton nyalon jadi presiden. Nyalon presiden, nyapres ya. 2016. Waktu itu ada 3 pilar. Which is pilarnya itu cocok banget diterapin di tim Sukor yang kombinasi transfer pemain lah dari sekuritas lain ke kita, dan juga internal kombinasi antara senior dan muda. Kita ada yang pertama growing together. Jadi yang senior ngajarnya junior, yang udah lama menerima yang baru juga menghormati yang lebih lama. Itu pengen gue tanya sih soal transfer pemain, tapi kayaknya waktunya nggak cukup deh. Jadi nanti kita bakal bikin segmen selanjutnya nih. Boleh. Lucu tuh soal transfer pemain. Ben, gue mau nanya sama lu. Nyokap lu kan seorang politisi. Yes. Ya kan? Kenapa lu nggak jadi politisi aja? Lu punya bakatnya loh. Yeah. You are so smart. Lu ngerti market lu, maksudnya lu ngerti apa yang lu hadapin, dan lu bisa menghipnotis orang gitu loh. Oke. Nah, kenapa lu nggak jadi politisi?
Nah, untuk menjadi politisi itu gimana ya? Mungkin dalam hidup ini kan pilihan ya. Pilihan. Nah, di politisi itu kan mama saya sering sharing. Heeh. Tidak ada kawan dan lawan abadi di dalam politisi. Yang ada kepentingan. Oh. Nah, Lu nggak bisa belum kayak gitu. belum siap untuk ke arah sana. Mungkin one day ke sana. Kita yang penting kan untuk kepentingan nasional kan, kepentingan bangsa Iya, dan kepentingan negara. bersama untuk lebih maju lagi gitu. Yes. Jika suatu saat bangsa dan negara butuh saya untuk menjadi politisi, menjadi pemimpin negara, saya juga siap. Pertanyaan gue, lu yakin nggak seberapa panjang Sukor ini bisa membawa cuan buat semua orang? Nah, kalau aku yakin banget, karena pilar yang kita bentuk tuh udah benar. 3M+1 itu tadi. Itu pilarnya. Pilar, kita selalu bilang, lakukan analisis sendiri. Jangan cuma depend on our analysis. Itu yang selalu kita tekankan. Kalau yang ngikut doang, nggak bisa stop loss, ya salah sendiri. Kita udah nekenin 3M+1 deh, ketika teman-teman join Cuan Troopers. Dan itu ada di guidance booknya Sukor Cuan Troopers. Jadi kita buat Sukor Cuan Troopers, kita ada namanya buku buku guidance book pertama kali lah. Manual book starter kit. Oke. Jadi 3M+1 ini disebut situ. Kalau emang starter kitnya itu nggak dijalanin, ya risiko ditanggung penumpang. Intinya seperti itu. Sampai kapan lu menentukan lu akan pindah menjadi politisi? Atau kapan lu akan ya udah this is it, gue udah nggak mau jadi trader lagi, gue udah nggak mau di Sukor lagi? Kalau di Sampai kapan? Sampai apa gitu? Kalau di sekuritas, aku happy banget. Aku bisa banyak bantu millennials. Sampai millennials ini udah well literated. Mereka udah tahu manage keuangan. Udah banyak yang nggak hidup YOLO lagi. Dan aku dibutuhkan di tempat yang lain yang lebih impactnya lebih banyak, nggak cuma ke anak muda. Mungkin itu ketika aku berpindah. Tapi nggak waktu dekat lah. Karena lu punya suatu keinginan untuk merubah anak muda ini berarti. Yes, mentransformasi. Mentransformasi supaya mereka tidak punya duit habis. Yes, dan kalau kita udah merubah generasi muda, misalnya 5-10 tahun lagi kita tahu mereka udah punya istri, punya anak dan lain sebagainya. We never know, intinya seperti itu. Oke. Tujuan lu mulia banget ya. Iya. Oke, berarti gue punya pertanyaan terakhir buat lo yang nggak kalah mulianya. Gue pengen tahu dong, apa sih arti Indonesia buat lo? Wah, ini dalam banget. Makanya gue pengen tahu banget. Mimpi lu udah besar tapi dimulai dari milenial kan. Iya. Tapi gue bicara sekarang soal kebangsaan. Apa sih arti Indonesia buat lu? Nah, Indonesia merupakan ya negara lahir aku ya, negara yang benar-benar aku cintai. Aku lahir kecil, umur 30 tahun full aku di sini lah. Mungkin keluar negeri cuma jalan-jalan doang atau training doang. Tapi full aku di sini. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang berkesan buat aku, dan yang aku paling senang dari negara Indonesia dibanding negara lain adalah value-value-nya. Value apa? Value gotong royong. Gotong royong. Toleransi. Masih ada toleransi? Bhinneka Tunggal Ika. Ada ya Bhinneka Tunggal Ika? Ada, itu yang aku sukai dari Indonesia. Pertanyaan gue menjebak banget ya. Ada banget, makanya inilah value-value yang harus dipertahankan. Jangan sampai kita menjadi negara yang individualis, yang tiap orang nggak saling menghormati, yang mau menangnya sendiri. Oke. Tetap kita jadi negara yang gotong royong. Maksudnya apa? Yang fair. Kalau aku cuan ya sama-sama cuan. Itu kan yang di Indonesia. Itu value itu yang pengen lu bawa. Value itu yang pengen aku langgengkan di Indonesia. Jangan sampai kita mau cuan sendiri, mau jadi orang kaya sendiri, mau jadi konglomerat sendiri. Enggak, itu yang paling aku nggak suka. Kita harus pemerataan. Tapi sebetulnya kan di dalam dunia saham kalau ada yang cuan pasti ada yang rugi. Gimana tuh? Ya, nggak juga sih. Kecuali saham tersebut kayak BCA BRI, long term investornya pegang terus. Oh, oke. Kayak contoh saham dua saham itu kan terbukti. Kalau kita tarik 10 tahun, pasti cuan. Tergantung style kita. Kalau trading pasti ada rugi. Kalau trading pasti ada rugi. Yes. Kalau yang rugi itu kebetulan pada saat dia rugi ada yang cuan berarti. Ada yang cuan. Oke. Sekarang tujuan Bernard adalah menjagain supaya yang dekat-dekat Bernard ini yang cuan-cuan semua. Ya, jadi kita harus bergabung di Cuan Troopers. Cuan Troopers, buka rekening Sukor. Bisa aja dia promosinya. Oke, thank you banget CEO Sukor Sekuritas Bernard Wijaya. Gue berharap semua mimpi-mimpi yang lo pengen kedepanin soal milenial tentang YOLO itu mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Salah satunya dengan ya lu memberikan edukasi terus kan berarti ke mereka ya. Yes. Sukses terus ke depannya. Sehat-sehat bro. Indonesia butuh lu. Sama, Indonesia butuh Niko juga. Siap, mantap. Thank you Bernard Wijaya. Thank you Niat Bicara. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you.